Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Dan segala salawat serta salam kita semua senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan kita dalam menjalani kehidupan. Hadirin jemaah sholat duhur yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan kultum singkat tentang peran teknologi dalam meningkatkan kehidupan muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ibrahim ayat 34 yang artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah teknologi yang diberikan melalui akal manusia. Teknologi seperti internet, aplikasi, website, dan lain-lain adalah bukti kemajuan ilmu pengetahuan yang Allah ilhamkan kepada manusia. Namun teknologi bukan hanya untuk mempermudah kehidupan manusia, tetapi sebagai sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah dan menjalankan kehidupan sesuai syariat Islam. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana teknologi dapat meningkatkan kehidupan seorang muslim. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa semua sudah sering mengaplikasikan atau menggunakan beberapa teknologi. Beberapa manfaatnya adalah yang pertama, mempermudah ibadah. Aplikasi-aplikasi seperti Al-Quran digital, lalu aplikasi penunjuk arah kiblat, dan lain sebagainya memudahkan kita untuk beribadah dan membaca Al-Quran di mana saja dan kapan saja. Lalu yang kedua, dapat menyebarkan dakwah. Dengan teknologi kita bisa menyebarkan dakwah melalui media sosial, video, dan lain sebagainya. Dengan siaran langsung di media sosial, para tokoh agama, ulama, dan lain sebagainya sudah bisa menjangkau dakwah ke berbagai tempat yang sulit dijangkau. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan Islami melalui beberapa platform pembelajaran online. Mungkin beberapa dari jemaah sekalian yang sudah mengikuti course online untuk meningkatkan atau memperdalam bahasa Arab, tajwid, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya dapat juga mendukung ekonomi umat Islam. Sekarang sudah banyak seperti e-commerce dan lain sebagainya, aplikasi untuk mempermudah kita sedekah dan zakat secara online. Lalu beberapa aplikasi berbasis AI yang sekarang sudah banyak kita gunakan juga untuk memperoleh informasi, sangat memudahkan kita untuk mengerjakan tugas bagi teman-teman mahasiswa atau mengerjakan beberapa pekerjaan yang kita jalani. Lalu dalam beberapa kemudahan-kemudahan tersebut terdapat beberapa tantangan teknologi yang jangan sampai membawa kita ke dampak yang buruk, seperti di surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu telah mempunyai pengetahuan tentangnya. Beberapa tantangan yang harus kita waspadai adalah kecanduan teknologi. Mungkin kita menghabiskan banyak waktu untuk melihat sosmed, media sosial, atau hiburan yang lainnya. Yang kedua, banyaknya konten negatif, banyaknya informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti fitnah, hoax, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dengan kemajuan teknologi juga dapat mengurangi interaksi sosial. Teknologi bisa menjauhkan kita dari keluarga dan masyarakat jika tidak digunakan secara seimbang. Lalu bagaimana seharusnya kita menggunakan teknologi? Yang pertama, niatkanlah untuk kebaikan. Gunakan teknologi dengan niat mendekatkan diri kita kepada Allah, seperti membaca Al-Quran atau belajar agama. Bagi teman-teman mahasiswa, mungkin jika menggunakan beberapa aplikasi berbasis AI untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya, niatkanlah sebagai untuk ibadah, jangan sampai disalahgunakan jika tidak sesuai dengan aturan.
Lalu yang kedua, kita harus memilih konten-konten yang bermanfaat, menghindari konten yang negatif dan yang hanya untuk konsumsi informasi, dan kita bisa memilih untuk konten-konten yang dapat lebih produktif. Yang ketiga, dengan menyebarkan kebaikan. Jadikanlah teknologi sebagai sarana untuk menyebarkan motivasi dan membantu orang lain. Jadi kesimpulannya, hadirin yang sekalian, teknologi adalah nikmat besar yang diberikan oleh Allah yang harus kita manfaatkan dengan bijak. Gunakanlah teknologi untuk meningkatkan iman, mempermudah ibadah, dan membantu sesama. Jangan biarkan teknologi justru menjauhkan kita dari Allah atau melalaikan tanggung jawab kita sebagai hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menggunakan teknologi dengan benar dan menjadikannya sebagai sarana untuk menuju kebaikan dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.